Hai, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan podcast ini. Di podcast ini, kita akan membahas hal-hal inspiratif dan semoga bermanfaat ya. Dan di podcast ini akan dipandu oleh saya, Diana Lestari. Selamat mendengarkan. Hai, terima kasih buat kamu yang udah mau dengerin podcast ini. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat gitu ya buat teman-teman. Ya, eh, ini adalah podcast pertama aku. Di sini aku masih ngisi sendiri, belum ngundang siapa-siapa untuk ngisi podcast ini. Dan sebenarnya awalnya sempat bingung nih, mau bawa apa sih, mau sharing apa sih buat di podcast pertama ini. Dan setelah memikirkan beberapa option topik yang akan aku bahas, aku akhirnya memutuskan untuk share tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri sangat penting ya teman-teman. Mmm, Gimana sih kita mau berdamai sama orang lain, kalau sama diri sendiri aja kita belum bisa damai? Apa sih maksud dari berdamai dengan diri sendiri ini? Yaitu bagaimana kita bisa menerima segala kelemahan, kekurangan, dan melepaskan segala keraguan dan mencintai diri kamu sendiri dengan apa adanya. Nah, jadi kenapa sih aku mau bawa tema ini? Jadi aku mau ada sedikit sharing tentang pengalaman aku. Pengalaman aku itu, judulnya ya, judulnya adalah 3 kali nggak lulus tes untuk masuk universitas. Gila nggak? 3 kali guys, 3 kali. Oke, jadi aku mulai ya, sharing aku ini. Eee, jadi karena posisi inilah yang membuat aku pernah ada di posisi aku tuh nggak bisa berdamai sama diri aku sendiri. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Tapi sekarang udah bisa damai maksudnya gitu. Jadi, sharing ini aku mulai dari waktu aku lulus SMA ya. Jadi waktu aku udah lulus SMA, aku pengen banget bisa kuliah, pengen banget. Akhirnya aku ikut tes, yang tes pertama, yaitu namanya tes SNMPTN. Kalau orang bilang jalur undangan, itu dari jalur seleksi rapot ya. Dan waktu itu aku masih ngambil universitas yang ada di Jawa, yaitu Universitas Unsud, Sudirman ya, Universitas Sudirman. Dan waktu pengumuman itu ternyata aku nggak lolos gitu kan. Dan aku buka pengumuman itu di rumah temen aku gitu. Dan ternyata aku nggak lolos gitu. Sedih banget, nangis. Cuma di situ masih sedikit waras. Oke, nggak apa-apa. Masih ada lagi step kedua. Aku coba gitu kan. Oke, akhirnya aku daftar nih. Daftar untuk tes SBM atau tes jalur tulis. Tapi dari situ orang tua aku udah bilang gini, bahwa bahwa orang tua aku nggak bisa kuliahin aku gitu. Karena ya memang dari latar belakang keluarga saya bukan keluarga yang mampu gitu. Dan emang udah bilang dari awal bahwa kami nggak bisa kuliahin kamu. Apalagi aku harus jalur tulis gitu kan. Sedangkan kalau waktu jalur undangan itu mungkin kalau aku lolos, aku bisa dapat beasiswa gitu kan. Tapi ini kan aku harus ke jalur tulis. Jadi orang tua aku tuh bilang bahwa eh, mereka nggak bisa lagi nguliahin, nggak bisa ngebiayain kuliah aku gitu. Dan aku tetap optimis gitu kan. Aku karena kekeras kepalaan dan keoptimisan ini gitu kan, aku bilang, "Aku tetap mau kuliah, aku harus ke Samarinda, aku harus tes," kayak gitu kan. Oke, akhirnya mereka, oke kan gitu dan orang tua aku ngasih aku sangu 500.000, waktu itu 500.000 untuk aku ikut tes di Samarinda. Oke, saat aku udah ke Samarinda, terus aku mikir gitu kan, bener juga sih, kalau seandainya aku memaksakan diri untuk aku kuliah, aku bakal tinggal di mana, aku bakal makan apa, karena orang tua aku sendiri udah ngomong bahwa nggak akan bisa ngebiayain gitu.
Oke, akhirnya aku mikir buat aku harus cari kerja, aku harus kuliah sambil kerja. Nah, jadi, anggaplah, ini adalah di hari Sabtunya gitu ya, hari Sabtunya. Sedangkan di hari Kamisnya itu aku harus tes SBM. Akhirnya di hari Sabtu kan aku udah nyampe Samarinda nih, baru aku ngomong gitu kan ke temen aku pengen kerja, kalau bisa aku kuliah sambil kerja deh. Soalnya untuk biaya hidup aku juga di sini. Akhirnya, di hari Seninnya itu, teman aku nemenin cari kerjaan. Akhirnya kami pergi ke Mall Plaza Mulia atau PM, kami nyari lowongan di sana, dan ternyata memang lagi ada yang lagi buka lowongan. Itu ada tempat makan saji di restoran cepat saji di PM, aku nggak usah sebutkan ya. Jadi akhirnya aku masukkan lamaran ke sana dan waktu aku di-interview, SPV-nya itu langsung ngomong gini, "Kamu tahu nggak, ini itu 80 orang loh yang ngelamar dan kamu tuh orang yang terakhir." Soalnya tuh hari ini adalah hari penutupan pencarian karyawan gitu, dan kok saya sreg sama kamu gitu. Ya udah gini aja, kamu tes dulu nih, kerjakan dulu tesnya. Aku kerjain tesnya dan dia bilang, "Kamu saya terima, kalau bisa kamu tolong urus berkas ini, dan ini," gitu. Akhirnya, setelah diberitahu itu, sorenya saya langsung balik gitu kan ke Bontang. Jadi saya balik lagi ke Bontang dan di hari Selasa itu, saya urus-urus semua berkas-berkasnya. Dan urus berkas kerjaan itu kan butuh uang ya. Jadi uang yang 500.000 itu yang udah buat aku modal berangkat ke Samarinda, buat makan selama 2 hari itu, dan sekarang aku juga harus keluar uang untuk aku ngurus berkas-berkasnya, karena kayak bikin SKCK, foto, dan sebagainya itu kan semua butuh uang gitu kan. Akhirnya, itu di hari Selasanya gitu kan, uang aku tuh habis, tinggal 10.000 aja. Dari sangu yang dikasih tuh aku tinggal 10.000 aja uangnya. Sedangkan aku harus segera ke Samarinda. Kenapa? Karena di hari Kamisnya aku harus ikut tes kan, harus ikut tes SBM-nya. Dan, orangnya itu orang yang yang terima kerja itu juga maunya hari Rabu aku udah serahkan semua persyaratan-persyaratan pekerjaannya itu, gitu. Sedangkan uang aku tinggal 10.000 guys. Gimana aku bisa ke sana gitu kan. Dan aku udah bilang ke orang tua aku gitu kan, "Aku mau ke Samarinda, tapi uang aku tinggal 10.000 aja." Dan orang tua aku bilang, "Kenapa sih kalau emang mau kuliah sambil kerja, kenapa harus jauh-jauh gitu ke Samarinda? Kan bisa di Bontang." Cuma karena tipikal aku yang keras kepala, jadi aku tetap ngekekeh gitu kan, "Enggak deh, aku pokoknya maunya di Samarinda, aku maunya di Samarinda kuliahnya," gitu kan. Ya karena aku juga udah daftar tes gitu kan, udah daftar gitu kan. Akhirnya itu di hari Selasanya, di hari Rabunya itu pagi-pagi ibu aku kan, nyuruh aku gitu kan, "Coba deh antar makanan ke rumahnya Mas ini." Aku nggak usah sebutkan namanya ya, pakai Mas ini aja, ke Mas ini gitu. Oke, aku kenal orang tuanya. Aku kenal orang tuanya karena orang tuanya itu memang satu gereja sama aku. Cuma aku taunya memang orang tua ini tuh punya anak laki-laki. Tapi aku nggak pernah ketemu sama orangnya, nggak pernah tahu dia gimana dan bagaimana, aku nggak tahu. Dan waktu itu aku disuruh ke rumahnya gitu kan. Dan si ibu ini sambut aku banget gitu, disuruh masuk. Terus tiba-tiba dikenalin sama anaknya. Dan waktu itu disuruh duduk gitu kan bareng anaknya, terus ibu tuh nggak ada. Ibu tuh nggak tahu pergi kemana. Ya akhirnya diajak ngobrol lah sama si Mas ini gitu. Eee, dan Mas ini tuh sebenarnya sudah tua banget, udah 30 tahun dan aku masih 17 tahun waktu itu. Dan ternyata waktu kami ngobrol-ngobrol, emang orangnya nih baik, baik banget. Dia nanyain, "Apa sih impiannya Diana? Diana mau apa sih habis ini? Terus, tujuan dia ini apa ke depannya?" Dia nanya-nanya seperti itu gitu kan ke aku dan
Setelah aku tahu dari perbincangan itu, ternyata ibu aku dan ibunya itu menjodohkan kami. Aku marah banget di situ, marah sama ibu aku juga, karena aku masih kecil, masih 17 tahun, dan Masnya itu udah 30 tahun. Dan waktu pulang dari rumah Mas itu, aku bener-bener marah. Dan ya, aku bilang gitu kan ke ibu aku, eee, "Kenapa sih aku harus dijodoh-jodohin kayak gitu?" Gitu. Akhirnya ibu aku kasih tahu bahwa, "Ya karena kami tahu kamu pengen banget kuliah, dan kami tahu bahwa kami nggak bisa biayain kamu. Mas itu kan sudah kerja, sudah mapan, mungkin Mas itu bisa bantu kamu, bisa biayain kamu buat kamu kuliah." Dan aku makin sedih lagi gitu, dan aku hanya bilang gini ke orang tua aku, "Aku pasti bisa sukses, aku pasti bisa kuliah, aku bisa kuliah sendiri tanpa dengan cara seperti itu," gitu. Ya, aku tahu maksud ibu aku baik, dan ibu aku juga nggak sembarangan ngasih jodoh-jodohkan anaknya ke orang-orang sembarangan, karena emang aku tahu Mas ini baik. Kenapa aku bisa bilang Mas ini baik, nanti aku jelaskan ya. Oke, akhirnya aku marah banget gitu kan, aku marah banget. Akhirnya di hari Rabunya itu aku udah sedih, ditambah lagi aku besok tuh harus ke Samarinda karena aku harus tes SBM itu jam 11 siang, aku harus sudah ada di sana. Dan bahkan perintahnya itu kalau bisa 30 menit sebelum tes tuh sudah ada di ruang ujian gitu kan. Sedangkan tuh aku masih di Bontang hari Rabu itu. Akhirnya malam itu aku doa gitu kan, aku nangis. Aku bilang, "Tuhan, aku pengen ke Samarinda Tuhan, aku harus tes." Dan sebenarnya hari Rabu itu juga aku harusnya ngasih berkas kerjaan itu gitu kan, tapi aku nggak bisa ke sana buat ngasih gitu, karena aku masih di Bontang. Ya Tuhan, kalau Engkau izinkan aku ke Samarinda, aku tolong dong kasih uang 20.000 aja, karena uangku cuma 10.000, sedangkan, harga bis waktu itu 30.000 ya, waktu bis Samarinda Bontang masih 30.000. Ya Tuhan, aku minta uang 20.000 aja gitu, biar aku bisa ke Samarinda ikut tes, karena itu yang paling penting gitu kan. Dan tahu nggak teman-teman, di hari Kamisnya, pagi-pagi sekitar jam 6:30 ada yang ketuk-ketuk pintu gitu kan, dan itu lagi hujan deras, bener-bener hujan deras. Pagi-pagi ada yang buka pintu, itu pun aku baru bangun tidur gitu. Dan nggak taunya yang datang itu mamanya sorry, ibunya Masnya itu. Dan ibu itu datang buat nyariin aku gitu kan, dia ngajak aku ngomong gitu. Terus dia bilang, "Diana, kata Mas ini kamu mau ke Samarinda ya?" "Iya Bu, saya harus tes hari ini." "Oh iya, ini Masnya ada nitip uang buat Diana." Dan tahu nggak, Mas itu ngasih aku uang 200.000. Dia bilang kayak gini, eee, iya kata ibunya ya, "Ini sangu dari Mas buat Diana." Katanya Mas, Diana harus semangat buat capai cita-citanya Diana, buat capai impiannya Diana, karena Diana perjalanannya masih panjang, gitu. Dia baik kan, guys, sebenarnya dia baik. Dan ya puji Tuhannya dia sekarang udah nikah, setelah setahun aku di Samarinda dia sudah nikah kok. Oke, akhirnya aku setelah dapat uang itu gitu, aku langsung simpen-simpen semua baju-baju aku langsung pergi ke Samarinda. Dan waktu itu aku nggak tahu nih, berapa sih estimasi waktu dari Bontang ke Samarinda ini berapa jam gitu. Karena yang jelas aku jam 11 itu, jam 11 kurang tuh harus sudah sampai di Samarinda. Dan akhirnya akhirnya jam setengah 8-an itu, aku langsung ke terminal minta antar ibu aku kan. Bu, aku harus ke Samarinda sekarang karena aku harus tes nih jam 11. Akhirnya aku diantarin, dan tahu nggak guys, aku sampai di Samarinda itu jam 11 lewat, dan aku udah terlambat buat tes. Aku sedih banget gitu kan. Aku udah kerja nggak jadi, dan sekarang aku nggak bisa ikut tes karena aku terlambat gitu buat datang. Sebenarnya mungkin kalau aku ke tempat tempat aku tes itu dan aku bilang bahwa aku terlambat, mungkin aku nggak tahu sih, karena aku nggak berani nyoba, karena aku udah merasa aku udah terlambat gitu. Karena tesnya sudah dimulai, waktu aku ke sana tuh udah dimulai, akhirnya aku cuma bisa ngeliatin aja mereka teman-teman aku tuh tes semua gitu. Dan aku nggak bisa apa-apa karena aku nggak terlambat gitu, aku malu banget kan. Dan aku akhirnya pulang
cuma dengan pakai air mata gitu. Aku kembali ke kos teman aku lagi, aku numpang tidur di sana. Aku sedih banget udah nggak jadi kerja, dan aku juga nggak jadi tes gitu kan. Aku bener-bener nangis dan hancur banget, dan akhirnya setelah 2 hari setelah tes itu, aku masih di kos teman aku nggak berani pulang ke Bontang. Aku nggak berani karena aku udah mengucapkan janji itu gitu ke orang tua aku, bahwa aku bisa, aku akan sukses, dan tahu kenyataannya bahwa aku nggak jadi kerja, nggak jadi kuliah. Aku tuh malu banget sampai aku tuh nggak berani pulang ke Bontang. Akhirnya, setelah 2 hari itu, ada teman aku yang ngubungin aku. Dia emang udah, orangnya sudah kerja sih, dan dia bilang, "Diana kenapa?" Gitu kan. Aku bilang, "Aku butuh kerjaan, karena aku pengen kuliah sambil kerja. Jadi sekarang aku lagi cari kerjaan, supaya kalau emang aku dapat uang lagi, aku pengen daftar untuk jalur umumnya itu, buat jalur mandirinya," gitu kan. "Oh, ini ada kerjaan nih, kakak aku baru buka tempat, eee, kayak olahraga gitu." Apa ya, istilahnya apa ya, pokoknya itulah. Oke, akhirnya, "Diana mau nggak?" "Ih, mau Kak, mau," gitu kan. Akhirnya aku kerja. Akhirnya aku udah kerja, oke, namanya pusat olahraga ya, pusat olahraga. Akhirnya aku kerja di situ dan akhirnya aku punya uang, aku bayar untuk ikut tes jalur mandiri. Oke, nih aku udah daftar nih. Dan salahnya lagi di sini itu, aku kan jurusan IPA. Nah, yang aku tahu bahwa jurusan IPA ini bisa ambil jurusan apa aja, termasuk jurusan IPS gitu kan. Dengan pikiran aku sendiri, "Oh, karena aku IPA mungkin kalau aku ambil IPS pasti aku bakal lolos deh." Akhirnya aku ngambil jurusan IPS, yaitu jurusan ekonomi. Saat tes, akhirnya aku ke tes nih. Oke, tes. Saat tes itu, aku nggak bisa sama sekali jawab soalnya. Karena kenapa? Soalnya itu isinya jurnal tentang kas-kas yang aku nggak tahu dan aku nggak pernah pelajarin gitu. Dan hasilnya, saya tidak lolos lagi. Hancur, sedih, malu, semuanya benar-benar jadi satu. Sampai, dan teman-teman bayangin nggak, bahwa di satu satu kelas itu semuanya itu kuliah, hanya aku aja yang nggak kuliah. Teman-teman yang nggak lolos jalur SBM, SNM, sama mandiri itu mereka bisa ikut tes untuk masuk ke universitas yang swasta gitu, karena mungkin mereka punya uang gitu kan. Dan aku malu banget, bayangkan dari satu kelas hanya aku aja gitu yang nggak kuliah. Akhirnya aku benar-benar menutup diri, aku nggak mau ketemu siapa-siapa. Bahkan aku keluar dari grup sekolah aku, keluar dari grup dulu kan masih zamannya Line ya, masih zamannya Line. Aku keluar dari semua grup, baik itu grup kelas, grup sekolah, grup apapun itu aku keluar semua gitu. Dan aku bahkan ngapusin semua nomor teman-teman sekolah SMA aku. Karena kenapa? Di situ mereka bahas kayak, "Kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Kuliah di mana? Kuliah di mana?" Terus aku malu banget karena aku sendiri yang nggak kuliah gitu. Akhirnya aku benar-benar menutup diri, itu aku bener-bener hilangin semua kontak teman-teman aku, dan aku bener-bener kayak hilang dari peradaban gitu. Karena kenapa? Aku kerja di tempat pusat olahraga, itu kan aku pasti nggak akan ketemu sama teman-teman aku kan. Dan aku bener hilangin semua kontaknya semua, aku bener-bener hilangin semua dan aku nggak pakai grup apapun. Dan siapa pun yang nanya kuliah di mana, aku tuh nggak pernah jawab karena aku malu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau aku nggak kuliah. Sebenarnya yang salah itu adalah respon diriku sendiri. Jadi, aku tuh kayak merasa menyalahkan diri aku sendiri, aku nggak bisa berdamai sama diri aku sendiri. Yang ada hanyalah aku menyalahkan diriku sendiri, melihat seluruh kelemahanku, kok aku
kok aku kayak gini sih? Aku dan bahkan aku sampai nyalahkan keluargaku, "Ini gara-gara keluarga aku nih, kayak gini-gini, ini juga gara-gara aku nih, kenapa sih aku nggak belajar, kenapa sih aku begini, kenapa sih aku begitu." Dan selalu itu yang mengintimidasi diri aku, sampai aku tuh jadi semakin terpuruk terpuruk dan terpuruk gitu. Terus akhirnya gimana sih? Akhirnya aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri. Jadi aku udah, setelah 4 bulanan, aku benar-benar menutup diri, nggak ketemu siapa-siapa, dan selalu nangis tiap hari karena menyalahkan diri sendiri. Akhirnya suatu titik aku benar-benar kayak kena banget, "Mau sampai kapan kamu begini terus? Mau sampai kapan?" Akhirnya aku mulai belajar untuk menerima diri aku sendiri. Yang pertama yaitu aku mendekatkan diri secara spiritual. Aku lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan. Aku mulai membuka diri sama Tuhan, menceritakan setiap masalah hidupku. Aku juga mohon pengampunan dan meminta pemulihan diri. Ya, setiap orang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, untuk bercermin dan introspeksi diri. Mendekatkan diri pada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian jiwa dan menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepadanya. Yang kedua, share cerita pada orang yang sangat terdekat. Jadi saat itu, semua nomor udah aku hapusin, kecuali 2 nomor, yaitu sahabat aku yang dari SD, namanya Lia dan Vina. Aku ceritakan semuanya dan mereka mendukung aku dan mendoakan aku, bahkan mereka selalu menguatkan bahwa kuliah tuh bisa kapan aja, nggak harus sekarang, kalau emang kamu harus bekerja, pasti suatu saat kamu bakal kuliah gitu, dan mereka selalu menguatkan dan ternyata setelah dipikir-pikir ya benar juga, kuliah itu bisa kapan aja gitu kan. Yang ketiga, berpikir positif. Kita perlu meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Maka ada makna dari setiap hal yang kita alami. Ada kebaikan dari setiap peristiwa. Badai pasti akan berlalu. Iya. Oke. Dan itu aja em, cerita aku, sharing aku, dan setelah itu aku telah berdamai dengan diri aku sendiri. Aku mulai bersosialisasi, kembali ke kegiatan pemuda, mulai main sosmed lagi, dan ya aku kembali jadi diri aku yang memang ekstrovert gitu kan. Oke, itu aja guys. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Percayalah bahwa badai pasti berlalu dan cintai dirimu sendiri. Love yourself first adalah kunci membahagiakan diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye.